Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, terdengar suara saya ya. Ya, karena saya ada keperluan, saya percepat aja ya. Ini apa namanya? Eh, Diskusi kita saya rekam ya. Jadi nanti ya saya rekam ya. Jadi nanti kalau misalnya dia nggak datang terus bertanya, saya lihat aja lah di rekamannya. Nanti saya upload di YouTube ya. Oke, mungkin ini aja kali ya. Apa namanya? eh Ya pertama saya mau sampaikan ya, kebanyakan kemarin kenapa saya adain Zoom seperti ini, masalahnya tuh saya agak capek ya, datang satu-satu terus menanyakan hal yang sama ya. Jadi karena di prodi kita sekarang lagi sibuk bikin agregasi dan kesibukan saya cukup banyak ya, bikin agregasi untuk MHU ya. Setelah itu saya juga menyiapkan persiapan prodi baru ya, bisnis digital gitu. Jadi waktu itu sempit gitu. Jadi ya udahlah kita maksimalkan apa yang bisa dimaksimalkan ya. Karena saya lihat kemarin kalau nggak salah itu di grup apa namanya? Em, oh gabung Berida. Karena saya lihat kemarin di grup itu masih masih cukup banyak ya. Eh, di grup kemarin saya lihat ada sekitar berapa ya? Di grup ya. Di grup itu masih ada sekitar 35 orang ya. Ada 35 orang yang belum mendapatkan pembimbing ya. Dan nanti setiap kali ketemu saya untuk telaah itu saya sering berulang-ulang menyampaikan hal yang sama ya. Jadi mending kita zoom aja, saya jelaskan apa permasalahan yang paling penting ya. Jadi nanti tidak ada lagi saya mengulang gitu. Jadi kalau misalnya yang mau telaah proposal dengan saya, itu dia harus paham, sudah paham apa yang mesti dia siapkan ya. Oke, saya juga akan nanti menjelaskan ya poin-poin terkait dengan eh, apa saja yang akan menjadi ya penilaian dalam telaah proposal ya. Oke, saya rasa jam 9 udah mulai ya dan rasanya tidak perlu juga menunggu yang lain ya karena ini sebetulnya hari Sabtu, hari libur ya. Saya sebetulnya juga tidak ada berkewajiban untuk menyampaikan hal ini. Mungkin langsung saja Nur Hidayati atau Rida ya. Sorry, Bu Rida. Nur Hidayati atau Cindy ada yang mau ditanyakan terkait proposal. Cindy, Nur Hidayati. Atau terdengar suara saya atau sinyal saya hilang ini? Cindy? Cindy, Nur Hidayati. Oke. Cindy ada yang mau ditanya terkait proposal? Belum, Pak. Kemarin udah dapat pembimbing kan?
Udah, Pak. Siapa pembimbingnya? Apa, Pak? Pembimbingnya siapa? Pembimbingnya Buka di Janurani, Pak. siapa? Buka di Oh, Janurani. Bu Khadijah ya. Oke. Iya. Oh, mungkin kita mulai aja ya. Mungkin Bapak menjelaskan eh, terlebih dahulu di poinnya dulu ya, di poin telaah ya, yang akan Bapak sampaikan. Eh, di poin telaah ya. Oke, Bapak share screen dulu materinya. Nah, ini dia kita membahas dulu mengenai telaah proposal ya. Di telaah proposal ini itu ada beberapa poin ya, tapi Bapak di sini sudah tandai ya, ada beberapa hal yang esensial, yang penting ya. Yang pertama judul penelitian ya. Judul penelitian itu memiliki kata kunci yang jelas ya, terutama merujuk ya, merujuk kepada teori yang akan kita gunakan gitu. Nah, ya, teori yang akan kita gunakan, misalnya kata kuncinya itu contoh kayak misalnya efektivitas ya, itu berarti dia menggunakan teori efektivitas, misalnya eh, efektivitas apa namanya, efektivitas Siskohat misalnya kan. Efektivitas Siskohat pada Kemenak Kabupaten Kabupaten Tanah Datar misalnya, itu kan kata kuncinya efektivitas. Nah, efektivitas itu nanti akan menjadi core teorinya ya, nanti saya jelaskan juga apa itu core teori. Nah, dan makanya di dalam kata kunci itu, di judul itu jangan terlalu banyak kata kunci ya. Jadi kata kuncinya itu betul-betul mudah dipahami ya. Jadi ketika orang melihat judul kita, dia udah tahu batasannya di mana. Terus yang kedua, menggambarkan isi proposal ya, sama kayak tadi gitu ya. Jadi dari judul itu udah tergambar, oh, ini maunya kemana gitu ya. Karena nanti di teori itu em, akan nampak ya. Di teori itu akan nampak batasan-batasannya di mana. Bahasa yang baik ya, oke. Memiliki paradigma yang jelas. Nah, paradigma ini maksudnya apa? Arahnya kemana gitu. Ini terkait judul penelitian. Makanya kemarin saya juga sering meng-cross check ya. Misalnya judul penelitiannya itu gimana hubungannya dengan penelitian terdahulu ya. Jadi penelitian terdahulu ini juga penting untuk menentukan seperti apa judulnya. Yang berikutnya latar belakang masalah ya. Latar belakang masalah ini ya sebetulnya saya pribadi menilai dalam latar belakang masalah ini yang paling penting itu permasalahannya ya. Jadi tidak mesti terlalu panjang-panjang. Saya melihat kadang-kadang banyak di latar belakang itu justru berbicara mengenai definisi dan segala macam ya. Padahal di latar belakang masalah itu kita menceritakan permasalahan terkait ya, terkait dengan variabel atau teori yang akan kita gunakan ya. Mungkin saya akan berikan contoh sedikit ya dari jurnal kemarin yang saya temukan ya. Ini contoh sederhana nih ya. Ini dari jurnal saya ambil, tapi sebetulnya bisa saja sih digunakan uh, di dalam skripsi nanti ya. Oh ya, ini dia. Contoh seperti ini ya. Ini kan judul, ini contoh judul jurnal nih ya. Jurnal ini bisa dijadikan referensi dalam membuat skripsi ya. Di jurnal ini kan berbicara mengenai optimalisasi pelayanan haji ya. Nah, jadi kata kuncinya itu apa? Pelayanan gitu. Nah, kata kuncinya pelayanan ya. Nah, jadi ketika orang dapat judul itu ya udah pelayanan gitu. Jadi core teorinya itu ya pelayanan juga gitu kan. Nah, misalnya ini nih judulnya pelayanan. Yang kita harus cari itu core teorinya gitu. Jadi kalau kita lihat ya, lanjut ke bawah ya. Nah, di sini kan kita bisa melihat nih hasil dan pembahasan. Makanya saya sangat merekomendasikan referensi itu banyak jurnal ketimbang skripsi ya. Skripsi itu kadang-kadang terlalu panjang dan tidak padat isinya. Contoh nih ya, jurnalnya. Kita berbicara mengenai pelayanan apa? Apa tadi? Optimalisasi pelayanan nih. Nah, di sini kan kita bisa melihat ya, dalam pelayanan itu ternyata hmm, ini dia. Kata kuncinya itu apa? Core teorinya itu apa?
Untuk meningkatkan pelayanan misalnya teori yang pertama itu ada tangible, ya kan? Yang kedua, nah ada responsiveness. Ini terserah mau pakai penelitian kuantitatif, kualitatif, mau alat analisisnya apapun terserah. Tapi kita itu dalam memberikan proposal itu harus jelas core teorinya. Artinya itu ini assurance ya. Ini ada 5 nih misalnya. Jadi intinya itu apa? Kita berbicara pelayanan ya. Apa tolak ukur kita menilai sebuah pelayanan yang bagus atau tidak ya. Ini contoh yang pertama ya. Pelayanan. Terus berikutnya saya juga mengambil satu contoh yang lain lagi. Tunggu dulu. Nah, saya mau lihatkan contoh yang kedua ya. Tadi kan mengenai pelayanan. Sekarang contoh kayak misalnya judulnya mengenai ini dia, efektivitas sistem informasi ya, Siskohat gitu. Nah, terus, kalau mau ngambil contoh, misalnya mau ngambil contoh ini, apa sih teorinya ya? Udah kita lihat aja kata kuncinya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini secara umum, nah kata kuncinya itu apa? Bagaimana kita menilai efektivitas? Nah, di sini kan nampak nih bagaimana kita mengukur efektivitas. Nah, kajian pustaka di sini ini terlalu panjang juga sih sebetulnya. Nah, di sini kita bisa lihat yang pertama itu poinnya nampak nih A. Jadi untuk menilai sebuah efektivitas yang bagus di squad itu yang pertama canggih nggak sistemnya. Ini kan teori ini. Jadi judulnya nih efektivitas Siskohat. Siskohat itu dibilang efektif kenapa gitu? Kan harus ada indikatornya. Nah, indikator yang pertama itu kecanggihan sistem. Ini yang kita analisa nanti. Yang kedua apa? Yang kedua itu adalah sarananya, sarana prasarana pendukung Siskohatnya bagus nggak? Komputernya bagus nggak? Hardwarenya bagus nggak gitu. Terus yang ketiga, apalagi SDM-nya, orang yang mengoperasikan Siskohat itu terlatih nggak? Yang terakhir baru SOP yang berjalan gitu. Jadi menilai efektif atau tidaknya Siskohat itu dari 4 poin ini. Nah, kemarin permasalahannya mahasiswa itu kebanyakan ketika memberikan proposal itu dia tidak ada landasan teorinya gitu. Jadi gimana cara ngukurnya? Padahal nanti kalau misalnya nih dari contoh ini, kayak contoh efektivitas Siskohatnya kan ada 4 poin ya, ada 4 poin. 4 poin ini terserah mau pakai penelitian kuantitatif, kualitatif, ini yang akan kita batasi, kita menganalisanya ini gitu. Kemarin saya lihat judulnya itu macam-macam, tetapi tidak ada teorinya gitu. Kalau tidak ada teorinya, bagaimana kita membatasi gitu. Nah, selain itu yang teori ini akan kita jadikan sebagai dasar untuk memberikan pertanyaan ketika wawancara atau pertanyaan pada kuesioner ya. Nah, ini contohnya efektivitas ya. Nilai satu lagi tadi contohnya di pelayanan ya. Jadi core teori itu sangat penting. Jadi kemarin ada mahasiswa menuliskan di landasan teorinya terlampau banyak teori tapi tidak ada kaitan dengan penilaian terhadap judul. Contoh kayak misalnya optimalisasi pelayanan. Misalnya kan ini kan untuk mengukur sebuah pelayanan yang bagus itu apa cara mengukurnya. Di landasan teori dia cuma cerita jenis-jenis pelayanan. Itu kan juga teori, tapi kan tidak ada manfaatnya di dalam analisa yang akan kita gunakan gitu ya. Oke, mungkin saya lanjut dulu ke tadi kan kita udah bahas mengenai judul nih. Jadi semuanya ya penelitian ini berkait semuanya gitu kan. Makanya kemarin ada yang baru 5 menit datang udah langsung ACC gitu. Apalagi jika di proposalnya ditunjukkan kerangka pemikiran, itu pasti langsung ACC di hari itu gitu. Karena di kerangka pemikiran itu dia akan pasti menjelaskan teorinya gitu. Oke, ini tadi judul penelitian udah saya jelaskan. Sekarang kita fokus ke latar belakang ya. Latar belakang itu tidak bertele-tele ya. Jadi saya yang penting latar belakang itu ya bolehlah dimasukkan pendahuluannya apalah gitu. Tetapi di 2 paragraf terakhir, di 3 paragraf terakhir, Anda harus menjelaskan permasalahan terkait indikator ya. Itu kan di sini kan ada fenomena gap nih. Data awal. Data awal ini kan dari apa yang kita lihat, observasi. Ini yang kita lihat nih.
Jadi contohnya misalnya gini nih, kita contoh lagi tadi jurnal tadi ya. Misalnya gini nih, di jurnal ini. Kita kan tadi di jurnal pelayanan ini kan kita ada 5 indikator teori yang mengukur pelayanan itu bagus atau tidak. Misalnya yang pertama itu tangible sarana prasarana. Di latar belakang itu Anda harus tampilkan apa kekurangan, apa permasalahan sarana prasarana di 2 paragraf terakhir. Oh misalnya di Kemenak ini sarana prasarana pelayanan haji masih belum bagus, masih usang, nah, itu masalah itu. Terus apa lagi? Misalnya contoh di indikator yang kedua, kecepatan layanan. Oh di Kemenak ini pelayanannya itu masih belum cepat. Kenapa? Karena petugasnya hanya 2 misalnya. Sedangkan antriannya banyak gitu. Jadi tidak bisa memberikan pelayanan yang cepat. Nah, itu masalah tuh. Jadi masalah itu yang dijabarkan di latar belakang itu jangan sembarangan masalah, tetapi masalah yang berhubungan dengan core teori kita. Jadi sebetulnya sama juga kayak misalnya contoh yang berikutnya yang mengenai efektivitas tadi gitu ya. Di latar belakang kita mau jelasin permasalahan. Permasalahannya itu harus terkait 4 hal ini saja. Yang pertama misalnya indikatornya apa tadi? Misalnya kecanggihan sistem. Nah, Siskohatnya misalnya aplikasinya nggak bagus. Nah, software komputernya nggak bagus misalnya. Lambat, lemot misalnya kan. Terus apa lagi? Kayak hardware-nya nggak bagus, komputernya komputer Pentium lama atau gimana. Itu permasalahan. Nah, terus apa lagi? SDM-nya orang orang tua, orang lama. Pulang sih. Oke. Jadi ini ya. Jadi kita di latar belakang itu, di permasalahan itu kita ceritakan permasalahan tapi terkait dengan indikator dari teori yang kita jelaskan. Jadi sangat aneh sekali ya kalau saya pribadi. Mahasiswa itu bisa membuat latar belakang tetapi dia nggak punya core teori gitu. Karena di latar belakang itu kita akan menyinggung permasalahan yang ada di indikator pada core teori. Ini dia ya. Nah, kalau misalnya rumusan masalah ya, masalahnya harus jelas ya, tentu mengacu lagi ke core teorinya. Ya, batasannya itu kayak misalnya contoh ya, rumusan masalahnya di sini. Contoh ya. Misalnya tadi mengenai judul efektivitas Siskohat dalam penyelenggaraan haji pada Kemenak ini, rumusannya gimana? Sederhana saja. Bagaimanakah efektivitas Siskohat pada Kemenak Kabupaten titik-titik misalnya? Ya efektivitasnya jawabannya tentu jawaban pertanyaannya tuh nanti efektif atau tidak efektif. Jadi rumusan masalah ini akan memperlihatkan bagaimana akhir dari penelitian kita. Nanti kita menyimpulkan, oh dia efektif nih. Kenapa? Karena indikator ini tercapai. Dia tidak efektif nih karena indikatornya nggak tercapai misalnya. Ya, tapi ini rumusan masalah sih nggak begitu menjadi perhatian saya. Yang menjadi perhatian saya itu sebetulnya hanya 2 saja. Ya, ini saya lompat-lompat ya. Itu yang pertama core teori dulu. Ini yang menjadi permasalahan bagi saya gitu. Karena banyak sekali proposal yang datang tapi core teorinya tidak ada. Nah, core teorinya tidak ada. Core teori itu apa? Teori yang menceritakan judul kita. Nah, ini core teori. Misalnya tadi judul kita efektivitas Siskohat. Berarti harus ada teori yang mengatakan bagaimana untuk mengukur efektivitas. Ya, sebuah sistem dianggap efektif jika dia 1, 2, 3, 4 yang tadi itu. Atau misalnya pelayanan. Ini judulnya optimalisasi pelayanan. Sebuah pelayanan dikatakan memuaskan atau bagus jika dia memenuhi indikator ini 1, 2, 3, 4. Itu kita sebut dengan core teori. Nah, core teori ini terserah memakai pendapat siapa. Makanya saya sampaikan cari 3 jurnal setidaknya yang menjelaskan ada teori yang dia gunakan sebagai dasar dalam analisa gitu. Terus kalau metodologi penelitian ya sebetulnya kalau untuk pengumpulan data kan hanya 2 saja kebanyakan ini. Wawancara untuk kualitatif dan kuesioner untuk kuantitatif. Itu seperti umum ya. Tapi kemarin beberapa saya lihat itu di ininya di teknik analisis datanya nggak dilampirkan. Ini menjadi krusial ya. Jadi kalau misalnya besok datang hari Senin ya, ketemu saya, yang pertama saya lihat dulu core teorinya. Jadi kalau core teorinya nggak ada ya saya nggak akan terlalu nggak akan membaca yang lain gitu. Karena intinya di core teori. Sama core teori ini apa? Apa yang menjadi indikator dia menganalisa data. Terus teknik analisis data ini bagaimana cara dia menganalisa? Saya hanya melihat 2 hal ini saja. Kalau 2 hal ini benar, bagus. Yang lain kalaupun kurang-kurang, palingan itu tidak akan terlalu banyak perbaikannya. Jadi kalau misalnya anggaplah misalnya contoh hari
misalnya hari Selasa tuh, hari Senin kan rencananya bikin adaptasinya, belum tahu saya apakah bisa maksimal. Hari Selasa saya siap ngajar jam 1 tuh. Anda datang jam 1. Kalau misalnya core teorinya ada, sama teknisnya jelas, itu saya bakal coret-coret sedikit, jam 1 Anda langsung perbaiki. Jam 1 saya coret nih gitu kan, nih perbaiki itu. Jadi kalau misalnya jam 3 selesai, selesai gitu. Jangan nunggu besok lagi gitu. Jadi cepat kelarnya gitu. Nah, jadi ini penjelasan saya mengenai lembar telaah proposal ya. Dan saya juga udah kasih contoh tadi ada dua contoh ya. Ini bukan skripsi tapi jurnal. Tapi bagaimana kita melihat di jurnal ini apa core teorinya gitu. Ini kadang-kadang mahasiswa melampirkan begitu banyak jurnal tetapi core teorinya tidak ada gitu. Mungkin itu saja. Silahkan yang ingin bertanya. Atau ada nggak yang punya proposalnya? Yuk kita kupas aja gitu. Kirim kirim aja tuh di WA saya. Atau cukup jelas? Ini bagaimana ini? Tidak ada pertanyaan? Atau kita sudahi saja? Gimana? Silahkan yang ingin bertanya gitu. Atau saya terlalu cepat? Atau suara saya tidak jelas? Silahkan. Siapa tuh? Ayo Pak. Oke, silahkan. Apa tuh? Pak, bagian core teori ini kan apa ya? Menjelaskan tentang judul kita ke analis ke aspek-aspeknya gitu Pak. Ya. Apa judulnya? Tambahkan Judul manajemen pelayanan kesehatan Pak. Ya, misalnya judul skripsinya manajemen pelayanan ya pada Kemenak Kabupaten Pasaman misalnya. Ya, harus dicari teori gitu. Teorinya ini menjelaskan bagaimana manajemen pelayanan yang baik gitu. Misalnya menurut Kuncoro, sebuah manajemen pelayanan yang baik itu bisa dikatakan baik jika dia memiliki 5 aspek dimensi misalnya. Ya udah itu aja yang dijadikan dasarnya itu. Bagaimana manajemen pelayanan yang baik gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dia Berarti ya, silakan. Berarti menurut para ahli ya Pak? Ya harus menurut para ahli lah. Gimana kita namanya juga teori gitu kan. Kan nggak mungkin kita sadur-sadur aja. Nah, itu enaknya jurnal. Jurnal kan cuma 10 halaman. Cuma 8 halaman gitu kan. Dia cepat itu menjelaskan teorinya. Dasar kita itu ada. Nanti kalau ketika ujian munakasah ditanya gitu, apa dasar Anda menilai ini? Ini kan menurut pendapat ahli ini. Ini kan saya merujuk ke jurnalnya si A si B. Si A si B menggunakan indikator ini untuk mengukur bagus atau tidaknya manajemen pelayanan gitu. Ya udah saya gunakan itu juga gitu. Makanya kalau misalnya ada yang punya proposal, yuk kirim ke WA saya langsung kita kupas aja nih. Daripada ngobrol-ngobrol panjang kayak ini kan. Nah, nggak ada contoh. Biasanya kalau ada contoh lebih lebih langsung enak aja. Kan tujuan Zoom sekarang ini kan saya nggak mau tuh capek saya kan. Ini datang ini tanya lagi, oh salah lagi nggak ngerti core teori, saya jelasin core teori. Besok datang lagi ini nanya lagi apa itu core teori gitu kan. Sedangkan di landasan teorinya nggak ada core teorinya. Ya, jadi core teori itu adalah indikator-indikator yang akan kita gunakan untuk mengevaluasi datanya gitu. Banyak loh kemarin yang landasan teorinya nggak punya core teori. Bahkan ada yang judulnya udah dapat, nah, artinya itu judulnya udah dapat tapi dia nggak ready dengan core teorinya gitu. Makanya itu peranan penting penelitian terdahulu gitu. Lebih mudah kita. Udah ada nggak yang mengirimkan proposalnya sama saya? Tapi belum diperbaiki Pak. Karena kemarin udah diperbaiki. Jadi silahkan ya jika ada yang ingin bertanya ya. Kemarin saya salah satu contoh yang cukup bagus itu punya Aji Muhtasa tuh. Aji Muhtasa itu dia tidak banyak perbaikan gitu. Karena dia ada teorinya langsung di dalam. Ya. Dan banyak juga kemarin itu yang proposalnya tidak melampirkan teknik analisis data.
Teknik analisis data itu gunanya apa? Misalnya kita udah ngumpulin data nih lewat wawancara atau kuesioner. Lalu data itu bagaimana kita mengolahnya? Mau metode penelitian kualitatif itu banyak alat analisisnya. Kuantitatif juga banyak alat analisisnya gitu. Itu harus kita pahami step by step kita mengolah datanya itu gitu. Jadi kalau ditanya apa alat analisisnya, jangan jawabannya kualitatif kuantitatif karena kualitatif banyak alat analisisnya, kuantitatif juga banyak gitu. Jadi nanti ketika ujian Munakasa itu kan yang termasuk pertama dilihat oleh penguji biasanya kan alat analisisnya. Bagaimana Nanda semua ya, semua data-data yang terkumpul itu bagaimana mengolahnya. Dan setiap alat analisa itu beda tujuan gitu. Jadi jangan istilah itu jangan membanding-bandingkan. Ada yang bilang kuantitatif itu sulit, ada yang bilang kualitatif itu sulit, enggak gitu. Tujuannya beda gitu kan. Tekniknya beda gitu. Ada yang silahkan jika ada yang mau bertanya. Jadi harapan saya nanti jika ada besok yang bawa proposal, itu minimal core teorinya ada sama alat analisisnya ada. Kalau yang lainnya kurang-kurang bisalah dilengkapi nanti gitu ya. Atau cukup jelas? Karena kemarin ada juga yang udah masuk bab 3, udah sempro tapi masih diskusi gitu kan. Nggak apa-apa juga sih gitu kan. Kalau saya sekarang yang penting semuanya cepat selesai gitu kan. Cepat selesai Anda kelar dah tuh gitu kan. Cuma kalau misalnya yang satu datang gitu dan saya menjelaskan hal yang sama gitu kan. Nah, di prodi sekarang pekerjaan lagi banyak gitu. Bukannya tidak mau melayani ya gitu kan. Deadline itu banyak. Saya punya harapan Anda semua cepat juga selesai. Dan saya berharap ya walaupun ada yang anggaplah gitu kan ini banyak yang sedang berjuang untuk 3,5 tahun ya. Kalaupun misalnya ada beberapa di antara istilahnya Nanda yang tidak bisa 3,5 tahun, anggaplah yang 4 tahun ya. Jangan skripsinya dilama-lamain gitu. Diangsur aja yang bisa diangsur. Karena nih udah banyak kejadian ya. Mereka yang lebih dahulu itu lebih mudah karena kita di masa depan itu nggak pernah tahu apa yang terjadi. Ini contoh kasus saja nih. Kemarin itu kan di 2018 rencananya kan wisuda Agustus tuh. Ternyata kita ada pengalihan status pula dari IAIN menjadi UIN kan. Nah, terlewat pula waktu beberapa minggu gitu kan. Nah, itu salah satu hal yang tidak bisa diprediksi gitu ya. Jadi kalau misalnya setiap terbuka kesempatan apapun, nah, usahakan dikerjakan di awal. Ya. Ini ada lagi gak ya yang mau ditanyakan? Yesi, gimana Yesi? Jelas penjelasan saya, Yesi. Jelas, Pak. Jelas. Ya. Ini saya minta maaf ya sebesar-besarnya ketika ada yang datang ke prodi ya, terus ternyata tidak begitu termaksimalkan beberapa hari sebelumnya dan ke depannya. Karena kita bikin agregasi ya gimana gitu ya. Bapak izin bertanya, Pak. Silahkan. Ya, Pak, kemarin kan Yesi bimbingan ya, Pak. Nah, Terus Ibu tuh nanya, ini analisis apa? Bilang Ibu kan, ya. analisis SWOT kah? Terus analisis apa? Bilang Ibu tuh. Terus Yesi nggak tahu jawabnya, Pak. Makanya semuanya kata kuncinya di alat analisa. Alat analisis data. Kalau regresi linear ada uji validitas, uji reliabilitas, uji heteroskedasitas, macam-macam. Kemarin yang paling banyak itu yang kualitatif itu yang menggunakan, saya lupa itu. Teknik ada pengumpulan data, reduksi data. Itu kan ada jelas deskripsinya itu. Kita hasil wawancara, 10 orang diwawancarai, terus direduksi. Nah, direduksinya gimana caranya dijelaskan. Terus tahap pengambilan keputusan, nah itu kita jelaskan. Alat analisa data itu alat analisis data itu sangat-sangat krusial, sangat penting. Ya, makanya kemarin itu semenjak hari Senin itu kan memang di FEBI kita diminta setiap proposal yang masuk dicek kelengkapannya gitu. Nah, jadi kalau mau bingung alat analisisnya lihat lagi Yesi gitu judulnya apa sama penelitian terdahulu. Dia dengan teori yang sama
kita bisa menggunakan banyak alat analisis, tapi setiap alat analisis tujuan akhirnya beda gitu. Baik, Pak. Nggak ada. Sa- Gimana? Yang lain silahkan bertanya. Jadi bagi saya yang penting ketika membuat proposal besok, di proposal itu pastikan core teorinya jelas, sama alat analisisnya juga jelas. Karena itu krusial. Kalau misalnya yang lain ada kurang, palingan saya coret perbaikinya sedikit gitu. Kayak misalnya rumusannya salah tulis, coret aja bisa selesai cepat. Tapi kalau core teorinya nggak ada kan nggak mungkin juga ya, gimana kita mau lihat hasil akhirnya gitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Waktu kita tinggal 7 menit 47 detik nih, karena saya pakai Zoom gratisan ya. Ya kalaupun misalnya, Pak, izin silakan. Pak. Itu Pak, Eka kan udah siap buat proposalnya Pak. Itu kalau misalnya dilihatin ke Bapak sekarang lewat Zoom, nggak apa-apa Pak? Ya nggak apa-apa, dikupas aja nih. Sekarang kan jam 7:25 nih. Anggaplah waktunya habis, nanti kita ulang lagi Zoom yang baru. Ya kalau ada kasusnya nggak masalah, sekalian saya jelasin sama semuanya. Biar semua, kan itu yang saya tunggu-tunggu tadi ya. Kirimlah proposalnya ke WA saya. Iya Pak, ini saya kirim Pak. Kalau menurut saya oke, udah ya udah gitu. Makanya kayak kasus Aji Muhtasa kemarin kan, ketika dia kasih ke saya core teorinya jelas, tapi ada beberapa yang kurang-kurang kan. Saya suruh perbaiki langsung, perbaiki sekarang, pergi ke warnet saya bilang kan, ganti ini gitu. Kalau diganti langsung aja di ACC. Jadi telah proposal itu intinya kelengkapan saja gitu. Lengkap nggak di dalamnya gitu. Oke, coba kita lihat ya. Jadi nih kalau misalnya ini kan 6 menit lagi habis Zoom-nya ya. Jadi kalau habis nanti saya bikin link baru lagi. Silahkan join lagi yang ini ya. Nah, oke, ini ada. Oke. Waktu kita 6 menit lagi ya. Oke. Ini contoh misalnya ya. Kita buka nih punya proposal si ini. Bisa lihat semua ya. Proposal milik Erika Wahyuni. Nah, kalau kita lihat judulnya ini apa? Ya, dari judul aja yang pertama ya strategi bersaing. Nah, ini yang ya, saya perbesar ya. Nah, strategi bersaing gitu kan. Kan nampak langsung nih itu. Ya, saya tidak akan melihat banyak yang lain. Ya, yang penting pertama itu strategi bersaing. Ada nggak dia melampirkan teori mengenai strategi bersaing gitu? Ya kan ceritanya gitu. Nah, anggaplah di sini nih, kalau saya pribadi gitu ya, saya kalau ngeliat itu yang poin pentingnya dulu. Mungkin yang lain, nah kayak latar belakang misalnya, kita skip aja dulu gitu kan. Saya skip dulu tuh, saya mau lihat teorinya dulu. Nah, yang lainnya juga, ini efektif dan efisien penyelenggaraan haji umrah. Ini kan nggak nyambung ya. Kenapa nggak nyambung? Kalau efektif efisien, judulnya efektif efisien gitu, bukan strategi bersaing. Jadi dalam proposal, dalam skripsi, semuanya itu harus sambung menyambung. Kalau kita belajar mengenai strategi sampai bawah strategi. Kalau efektivitas efisiensi beda lagi gitu kan. Nah, tapi saya lihatlah dulu di ininya ya. Itu hanya sekilas aja saya lihat tadi. Landasan teori gitu ya. Landasan teori ini ya pengertian oke. Di luar dulu Pak, lagi di luar, tolong di luar. Enggak, lanjut aja. Oke, mohon maaf ya tadi anak saya. Oke, jadi pengertian oke lah. Nih, saya tidak begitu mempermasalahkan. Teori boleh dibanyakin, tapi jangan sampai core teori nggak ada gitu ya. Nah, sekarang dilihat nih, pengertian strategi ya. Tingkatan strategi, manfaat strategi, manajemen strategi gitu ya. Proses manajemen strategi. Ini kan hanya teori-teori, istilahnya teori-teori yang standar gitu aja gitu. Pesaing, apa itu? Teori 19 Pak. Apa? Halaman Teorinya 19. di halaman 19. Oke ya, kita lagi menuju ke sana ya. Oke.
Ini baru kata kuncinya nih, keunggulan bersaing ya, competitive advantage. Nah, sekarang kita lihat apa itu strategi bersaing generik. Nah, strategi bersaing itu kalau ini tipe-tipe tipe-tipe strategi biar rendah, tipe strategi diferensiasi fokus ya. Di biar rendah dia strategi yang memfokuskan ke harga rendah, diferensiasi dia beda dengan produknya. Kalau fokus dia hanya melihat satu skop bidang tertentu saja, satu market tertentu saja. Nah, ya kalau ini sih menurut saya sih ini kan tujuan gitu. Jadi sekarang ya kalau ini kan saya kurang menemukan nih misalnya ya. Nah, syarat-syarat mencapai strategi keunggulan bersaing ini mungkin bisa nih dijadikan. Kalau saya mikirnya ini yang jadi core teorinya. Ya, syarat mencapai unggul dalam bersaing. Nah, ini dia core teorinya. Tapi ini menurut pendapat siapa dulu? Sebuah perusahaan dianggap dia bersaing, mempunyai strategi bersaing kalau seperti apa produknya, seperti apa harganya, seperti apa tempat, nah, seperti apa promosinya. Atau ini juga boleh nih, unsur dalam mencapai strategi bersaing, harganya gimana. Nah, Bapak. Ini saya belum melihat semuanya sebetulnya tadi ya. Ini contoh dimensi. Nah, dimensinya apa gitu. Dimensi sebenarnya lebih bagus di dimensi ya. Dimensi ini kan ininya. Nah, apa nih dimensinya? Jadi kalau kita lihat judul strategi keunggulan bersaing, nah bagaimana apa alat ukur yang kita nilai sehingga dia disebut bersaing gitu. Permintaan. Jadi saya nggak ngerti. Dia kadang-kadang gini ya, beda penelitian, beda model, beda cara ya. Jadi saya juga nggak bilang saya pintar ya. Justru ini kasus sering terjadi ya. Mahasiswa jangan berpikir seluruh dosen itu hafal metode, ngerti semua metode, tidak gitu. Nanti Anda ketemu dengan dosen yang penelitiannya itu metodenya berbeda. Nah, Anda lah yang bertugas menjelaskan ke dosen Anda apa metode yang kita gunakan. Ini analisis strategi bersaing. Ada penelitian terdahulu nih. Nah, analisis strategi bersaing pada PT Riau Wisata Hati. Nah, ini bisa nggak dikirimkan ke saya, Sri Wahyuni, penelitian terdahulunya gitu. Apa output yang dia dapatkan dari situ gitu. Bagaimana cara dia mengolahnya. Karena saya masih Ada Pak. ya, coba kirimkan yang penelitian pertamanya. Kita lihat ya dari penelitian terdahulu, makanya saya itu nggak suka rujukannya itu skripsi tebal 120 halaman. Nah, cari teorinya lama kan. Kalau jurnal langsung ketemu ya. Coba kalau kita lihat di sini, ini waktu kita kurang dari 1 menit ya. Nanti kalau habis saya buka lagi roomnya. Identifikasi masalah, kurang efektif penyelenggaraan haji. Nah, ini kan kurang tepat. Kita bicara strategi, tapi coba batasan rumusan lah. Bagaimanakah strategi bersaing dalam menarik minat? Oke lah.
Hmm? Pak, Ya, saya bertanya Pak, ya. jenis-jenis pelayanan kesehatan itu termasuk kok teori nggak Pak? Enggak lah, Menurut saya gitu. sangat tidak sekali. Kan jenis-jenis. Bagaimana kita mengukur? Ya, inti penelitian itu kan ada yang kita ukur. Bagaimana kita mengukur jenis-jenis itu kan hanya kategori saja. Tapi kalau misalnya gini, sebuah pelayanan kesehatan disebut bagus atau berkualitas jika memenuhi aspek di bawah. Nah, itu baru teori. Jadi nanti kan misalnya bagaimana pelayanan kesehatan misalnya, ya kan nanti kan di rumusannya bagaimanakah pelayanan kesehatan, bisa bagus, bisa tidak bagus. Bagusnya itu misalnya ada 5 indikator, ada 4 indikator. Itu indikatornya itu yang kita jadikan teori. Maksudnya gini, jenis-jenis itu boleh disebut teori, tapi dia bukan teori, core teori, bukan teori inti, bukan teori itu yang kita gunakan sebagai dasar dalam dalam mengolah data menjadi informasi gitu. Temuan kita apa gitu. Nih, oke, ini saya tadi coba cek ya. Oh ya, ini ada nih. Dapat penelitian terdahulu ya. Oke. Ini terkait judul Rika tadi ya, mengenai skripsi Rika analisis bersaing. Nah, sekarang mari kita lihat ya. Mari kita lihat ininya. Nah ini coba lihat nih gitu kan. Kalau rujukan Anda skripsi ya capek, ngabisin waktu aja baca 100 halaman. Kalau jurnal 8 halaman selesai, ketemu langsung ya. Dan kadang-kadang bahasa skripsi itu terlalu ribet ya menurut saya. Ini contoh nih, Kak. Tadi Dika judulnya itu analisa strategi bersaing ya. Ini kan sama nih, ini betul-betul sama ya. Analisis strategi bersaing travel haji umroh dalam menarik calon minat. Nah, sedangkan di ininya analisis strategi bersaing pada PT Riau. Jadi saya sebetulnya lebih suka yang seperti ini ya. Anda tuh kan suka menambahkan kata kunci. Kalau kata kunci itu bertambah risikonya banyak ya. Kalau ini kan kata kuncinya satu, strategi keunggulan bersaing. Dah, berarti kita hanya perlu satu teori. Ya. Sedangkan judul Rika tadi itu apa? Ada analisa strategi bersaing, ini satu teori nih. Ditambah lagi menarik minat. Nah, teori menarik minat juga ada gitu kan. Jadi kalau ada 2 judul seperti ini sebetulnya pusing juga kita kan. Mending satu aja kan, lebih mudah gitu. Nih pendapat saya ya. Oke, kita lihat nih. Contoh nih skripsi rujukannya. Ini kan udah selesai nih, udah jadi. Ini skripsi mana nih? Dari UIR ya, Universitas Islam Riau ya. Mari kita lihat. Nah, rujukannya ke sini. Nah, oke, kita lihat nih. Mana yang core teorinya itu? Nah, ini yang bikin malas lihat skripsi ya terlalu panjang. Ini pengertian. Nah, ini dia, pengertian keunggulan bersaing. Nah, ini Anda kalau ada kopi ini karena Anda diturnitin nantinya. Kalau kayak gini. Syarat-syarat mencapai tujuan, nah, dimensi keunggulan. Nah, dimensinya ini sebetulnya kan. Analisa SWOT, penelitian terdahulu. Oke lah. Mari kita lihat jenis teknik teknik analisisnya, tidak nomor 9. Tadi kalau kita lihat punya Rika, apa teknik analisisnya? Mari kita lihat. Alat analisisnya. Nah, teknik pengumpulan data, ini cara ngumpulin datanya. Nah, alat analisanya. Ini alat analisanya Anda tuh kalau Anda ngerujuk punya orang, Anda harus mengikuti alat analisanya apa gitu. Ya, ini metode alat analisanya reduksi data, penyajian data. Belum tentu ini cocok dengan rujukannya gitu. Jadi kita kalau mengutip punya orang itu nggak boleh sekarik balik sekarik ulang gitu. Kutip aja semuanya, modelnya gitu. Coba kita lihat nih. Dia alat analisa, teknik analisa datanya halaman 39 nih.
Jadi ini sering ketidaknyambungan jadinya gitu kan. Saya juga mikir strategi mana bisa pakai metode reduksi-reduksi itu. Mana bisa analisa strategi seperti itu ya. Jadi kita tuh harus konsisten ya. Nah, ini dia pakai apa nih? Oh, kelas interval. Oke, nah masalah kalau metode ini. Halaman berapa tadi? Ini sekarang ini capeknya kalau ambil dari skripsi nih ya. Mana nih tadi nih? Aduh, halaman berapa? Mana daftar isinya tadi? Daftar isi. Nah, ini dia ya. Kita lihat dulu nih. Teknik analisa datanya. Halaman berapa tadi? Ya, aja udah nampak analisis SWOT nih. Anda aja tidak ada SWOT deh. Makanya nggak nyambung Rika gitu ya. Kalau strategi ini pakai SWOT. Anda tidak ada SWOT. Harus pakai SWOT lah strategi. Nggak bisa harus SWOT ini. Ini teknik analisis datanya halaman 39. Jadi nggak bisa sepotong-potong gitu kita ambil gitu. Halaman 3 ini teknik pengumpulan data. Teknik analisis data. Nah, apa nih analisisanya? Nah, makanya ini salah satu kelemahan itu ya. Bagaimana cara dia menganalisa? Dengan menggunakan metode deskriptif ya. Langkah-langkahnya seperti apa? Nah, ini kan hanya menyebar kuesioner dia. Jadi kalau pakai strategi itu Rika tidak bisa wawancara. Dia harus pakai kuesioner karena dia pakai angka ya untuk menentukan strategi. Jadi kita nggak ya harus kalau kita mengajukan sebuah judul kita harus resikonya kita harus paham metode sampai akhir gitu. Nah, coba kita lihat analisanya dulu. Nah, hasilnya ya. Jadi hasil nanti bisa dilihat juga nih. Hasil penelitian. Saya kalau strategi ini cukup mengerti ya karena bidang penelitian saya di strategi ya. Nah, analisis strategi keunggulan bersaing. Nah, keunggulan biaya. Oh, seperti ini. Keunggulan biaya. Oke. Oh ya, ngerti saya nih. Oh, ini beda. Kalau seperti ini penelitiannya beda rumusan masalahnya. Kalau kita jadi cara melihat grand theory itu juga bisa dilihat bagaimana dia dalam menganalisa datanya. Ini contoh ya. Analisa strategi keunggulan bersaing ya. Nah, yang pertama dia mau lihat dari keunggulan biaya. Berarti kalau seperti ini, maka yang jadi grand theory-nya itu dari punya si Rika tadi itu. Nah, mana dia tadi? Coba kita lihat lagi keunggulan biaya. Coba saya ketik. Keunggulan biaya. Nah, ini dia yang menjadi dasar ininya, grand teorinya. Keunggulan biaya. Nah, diferensiasi dan fokus ya. Jadi kalau kita lihat di sini itu dasarnya. Rujukannya ya. Nah, ini analisa strategi keunggulan biaya. Dia ceritakan itu. Strategi keunggulan biaya itu indikatornya apa? Harganya. Jadi ditanya tuh ke responden, gimana harganya? Setuju nggak terjangkau? Ini harus pakai kuesioner, nggak bisa wawancara. Nah, terus gimana? Sesuai nggak dengan kualitas? Nah, jadi dia menilai sebuah strategi itu unggul atau tidak dilihat dari 3 aspek ini. Nah, ini indikatornya. Terus, nah ini diferensiasi. Jadi dia nilai nih bersaingnya itu dari aspek harga biayanya rendah nggak, bersaing nggak. Yang kedua diferensiasi, produknya unik nggak. Nah, untuk menilai produk itu unik, ini jadi pelayanan profesional, ini indikatornya. Ya, kenyamanan. Tapi sebagusnya indikator-indikator ini kan kita jelaskan menurut teori siapa. Kalau ini bagus sekali. Kenapa? Karena ini udah jadi pertanyaan kuesioner ini. Tinggal merapikan saja gitu kan. Sasaran pasar ya. Nah, indikator ini kan terdapat 3 indikator strategi fokus. Nah, ini menarik juga. Dan ini menurut saya sangat mudah sekali ya.
Cuman tidak bisa memakai metode reduksi kayak gitu. Pengumpulan data, deduksi kesimpulan, nggak itu modelnya. Jadi kita kalau punya penelitian terdahulu itu lihat penelitian terdahulu kita itu dia menggunakan alat analisis apa, kita harus ikut ya. Jadi nanti di sini kan bisa dilihat ya keunggulan bersaing. Nah, keunggulan biaya ini kan nampak nih rumusan dia ya, ini rumusannya. Nampak nih. Kalau dari perspektif keunggulan biaya, seperti ini hasilnya. Diferensiasi seperti ini hasilnya. Nah, dari tabel ini, nanti lihat bagaimana dia menarik kesimpulan gitu. Jadi, menurut saya punya Rika tadi, punya Rika tadi, mana Rika? Iya, Pak. Grand teorinya udah oke, core teorinya udah oke. Yang perlu diganti itu hanya alat analisis datanya saja gitu ya, langkah-langkahnya saja gitu. Nah, cuma saya ya bukan pakai metode reduksi. Kalau saya sih nanti kalau judulnya udah masuk kayak saya ACC jelas gitu. Ya, cuman harus diikuti gaya mainnya dia gitu. Jadi di sini kalau kita lihat bagaimanakah rumusan. Nah, kalau kita lihat di sini, coba kita lihat penelitian terdahulunya ini. Jadi mana dia? Ini dia. Bagaimana dia rumusannya? Apa bunyi rumusannya? Ya, saya sih tidak masalah ya mau judul dari mana gitu ya. Tapi dipahami secara utuh ya. Nih pendahuluan latar belakang, rumusan. Apa rumusan masalah halaman 7 kita lihat nih. Apa rumusannya? Nah, rumusannya di sini kan, apa? Berdasarkan uraian latar belakang di atas ya, bagaimanakah strategi keunggulan? Nah, jadi nanti di kesimpulan bisa lihat di kesimpulan intinya kan di kesimpulan dia begini, bagaimanakah strategi keunggulan bersaing? Nah, bersaing nggak strateginya? Ya alat ukurnya 3 tadi itu. Yang pertama dari segi harga kompetitif nggak, rendah nggak, yang kedua produknya unik nggak, yang ketiga apa, fokus nggak dia gitu. Walaupun sebetulnya ini agak lucu juga ya gitu kan. Kalau strategi itu harusnya milih salah satu dari 3 itu nih, ketiga-tiganya dihitung ya. Coba sekarang kita lihat di kesimpulan. Apa kesimpulannya? Nah, contoh nih penutup kesimpulan nih. Di kesimpulan kan nampak nih, strategi keunggulan bersaing PT Riau Wisata berjalan sudah baik. Nah, kan ini kesimpulannya. Bagaimanakah strategi keunggulannya tadi? Kesimpulannya apa? Sudah berjalan baik. Dilihat dari 3 dimensi ya. Nah, dimensi yang tadi itu biaya sudah berjalan baik. Nah, kan tadi ada angka-angkanya tadi itu. Terus strategi keunggulan biaya telah menawarkan dengan harga yang terjangkau. Ya udah, kan ini kan dia hanya ini saja. Jadi dasar dia mengambil kesimpulan ini apa? Ya dari tabel yang tadi itu. Nah, tabel yang ini dia ngambil kan? Nah, ini harus diikuti Rika ya, diikuti nih bagaimana cara dia menambah mengurangkannya. Jadi teknik pengumpulan data Rika bukan wawancara ya, tetapi dengan boleh wawancara dibikin untuk tambahan boleh ya. Wawancara observasi tapi ditambah lagi dengan membagikan kuesioner. Karena ini harus pakai kuesioner karena ada angkanya. Tapi walaupun ada angka, ini bukan penelitian kuantitatif, ini tetap kualitatif gitu. Biasanya yang kuantitatif itu kalau dia menggunakan uji-uji, nah, itu baru kuantitatif. Kalau misalnya ujinya mencapai lolos dia, nggak lolos dia. Misalnya uji validitas, kalau misalnya uji reliabilitas misalnya kan, kalau di bawah 0, sekian, nggak valid, gagal dia. Tapi kalau kualitatif nggak ada yang seperti itu, nggak ada gagal nggak gagalnya gitu. Asumsinya penting. Nah ini dia kan. Bisa dilihat keunggulan biaya misalnya kan 750 kurang 150 kurang 5 120. Nah, 120 ini artinya apa gitu kan. Nah, apa kesimpulannya? Ya harus dibaca, harus dipahami gitu. Oke, itu untuk Rika ya. Saya rasa Rika sudah oke itu gitu. Cuman ya diadopsi penuh ya. Literatur kita itu diadopsi penuh, jangan sepotong-sepotong. Ada lagi pertanyaan dari yang lain? Pak, izin bertanya dulu, Pak. Iya, silakan. Berarti itu pakai metode kualitatif ya, Pak. Cuma di dalamnya tuh ada penyebaran kuesioner juga ya, Pak, yang menentukan hasil. Metodenya jenis ya. Tolong dibedakan ya. Alat analisa itu beda dengan metode ya.
Metodenya metode kualitatif, iya. Alat analisanya bukan pengumpulan data, reduksi, penarikan kesimpulan, tidak. Alat analisanya ya dibaca tuh teknik analisis yang di itu. Karena dia ada membagi alat analisanya itu kan nanti nampak tuh ada penghitungan-hitungannya itu. Jadi kalau kita lihat di sini, lihat lagi ya, tapi dia tidak menjabarkan juga dengan rapi alat analisanya di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, mana dia tadi latar belakangnya nih. Entahlah, saya kadang-kadang kan cepat juga nih. Nah, ini kan teknik analisis data nih halaman 39 dia jelasin di sini. Silahkan dilihat halaman 39. Nah, di sini kan nampak nih alat analisanya. Ini 39 ya. Lupa saya share nih ya. Nah, ini dia. Kita lihat nih ya, halaman 39. Ini kan teknik analisis data. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif ya, yaitu analisis data dengan mengelompokkan data yang disusun sedemikian rupa, ditabulasikan, kemudian dihubungkan teori-teorinya. Oke. Tapi sebagusnya alat analisis data ini nampak langkah-langkahnya 1, 2, 3, 4. Nah, ini dia ya. Nah, pengukuran kuesioner. Nah, jadi harusnya dibagi-bagi nih. Yang pertama, gimana? Misalnya mengukur dulu angkanya, terus membuat rumus ini, rumus itu. Nah, langkahnya dibikin gitu ya. Kalau menurut saya sih, intervalnya. Jadi interpretasinya kalau hasilnya 4,21 sampai 5 itu artinya sangat sangat baik. Nah, kalau kita sangat tidak baik kalau intervalnya ini, ya udah. Ini kan pakai tabel gitu aja. Jadi kalau kita lihat tadi di sini hasil akhirnya gimana? Nah, ini kan nampak ini. Keunggulan biaya 1,2, intervalnya 1,2. Nah, pertanyaannya, maka adalah cukup setuju. Berarti dia di rank 350 sampai 510. Nah, di sini dia. Nah, apa hasilnya? Jadi kalau misalnya dia di rank segini, hasilnya itu kan interval nilainya, saya nggak ngerti nih. Ini perlu waktu untuk memahami modelnya dia menghitung gitu ya. Dikaitkan ya, ini bukan hal yang cepat ya, tapi dia ada jelasnya. Jadi ada pengukurannya gitu. Strategi misalnya gini, untuk strategi keunggulan biaya dia dikatakan bagus kalau skornya segini. Nah, gimana cara menghitung skornya? Jadi nanti di teknik analisis data itu kita jelaskan langkah pertama apa, kita bagikan kuesioner. Yang kedua, kita kumpulkan angkanya berapa. Yang ketiga, kita hitung rumus-rumus itu aja. Sayangnya di teknik analisis data ini dia nggak menjelaskan langkah-langkahnya gitu ya. Itu aja sih. Tapi secara grand teori oke lah. Ada lah gitu kan. Tapi kadang-kadang makanya saya nggak suka skripsi. Ya, skripsi itu kan hanya untuk internal. Tapi kalau jurnal, dia udah dicek itu, udah divalidasi, udah direview, makanya jurnal itu lebih kuat ya ketimbang skripsi. Kalau saya lebih suka yang jadikan referensi itu jurnal. Nah, tapi nanti kalau untuk menulis detailnya cari jurnalnya itu yang sejenis dengan skripsinya. Cara paling gampang sih gitu ya. Lebih mudah lah gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah hampir jam 9.56 ya. Nah, jadi dia seperti itu aja. Jadi bagi saya nanti ketika memberikan proposal, yang saya lihat itu cuma 2 ya. Yang saya lihat itu cuma 2. Jadi oke, saya jelaskan lagi sedikit ya mengenai proposal Rika yang kita kan tadi udah menjelaskan mengenai grand teorinya. Jadi teorinya itu mengatakan keunggulan bersaingnya itu dinilai dari 3 aspek ya. Bagaimana dia menerapkan strategi keunggulan biaya, gimana dia menerapkan strategi keunggulan bersaing, dan juga bagaimana dia menerapkan strategi fokus. Nah, berarti di latar belakangnya ini harus dilampirkan permasalahannya ya. Jadi latar belakang itu, nah ini dia. Saya tidak mempermasalahkan mau di latar belakang ini mau cerita apalah di depannya ini. Tetapi yang harus Anda lakukan itu ya di 3 atau 2 paragraf terakhir Anda harus menjelaskan ya masalah dari ketiga grand teori Anda itu, indikatornya. Kayak ini misalnya. Dijelaskan kualitas ditentukan oleh sekumpulan. Nah, ini dia. Apa nih? Nah, salah satu tantangan global adalah menciptakan pelanggan yang loyal. Oke, persaingan oke. Kualitas oke. Nah,
Seharusnya di satu paragraf terakhir ini Anda menceritakan ya apa permasalahan mengenai strategi keunggulan biayanya apa. Tadi kan indikatornya banyak tuh, ceritakan aja tuh. Permasalahan dalam menerapkan strategi indikator biaya adalah misalnya harga terlalu mahal, ini misalnya. Permasalahan dalam strategi diferensiasi produk, misalnya produknya itu monoton, tidak sama dengan produk yang lain. Jadi itu yang di masalah yang kita ceritakan di latar belakang ini. Ini yang disebut dengan observasi awal itu. Nah, ini dia. Mana tadi? Observasi, ini dia. Memiliki data observasi awal gitu. Mempunyai fenomena gap gitu. Nah, tadi kan contohnya di sini nih. Ini bagus kok indikatornya. Tapi saya nggak tahu referensinya di mana ya gitu. Nah, jadi sebetulnya nah ini keunggulan biaya nih. Keunggulan biaya itu kan dinilai dari 3 indikator ya. Ini program umrah yang harganya terjangkau. Itu yang dipermasalahkan di latar belakang. Terjangkau nggak umrohnya? Nggak terjangkau misalnya. Atau ada kompetitornya lebih murah. Ini yang kita ulas di permasalahan di latar belakang. Ya, permasalahan yang dihadapi oleh PT ini ya, pertama dari sisi keunggulan biaya, itu produknya itu tidak kompetitif. Nah, itu masalah tuh yang pertama itu. Terus yang kedua apa? Apa nih? Kualitasnya masih belum sesuai dengan harapan ini misalnya. Jadi membuat masalah di dalam latar belakang itu ikutin aja indikatornya. Ngapain kita ngarang-ngarang? Nggak ada guna juga, capek kan? Jadi kalau kita ikuti indikatornya, ya satu terintegrasi penelitian kita itu. Jadi kadang-kadang saya bingung gitu kenapa mahasiswa capek-capek ngarang gitu kan indikatornya ada. Makanya kalau teori itu udah jelas variabelnya apa, indikatornya apa, kupas aja tuh indikatornya di latar belakang. Itu aja sih menurut saya gitu. Jadi apapun metode yang kita gunakan mau kuantitatif, mau kualitatif gitu. Apapun alat analisa datanya semuanya kembali lagi kepada grand teorinya, core teorinya, apa saja variabelnya, dan setiap variabel itu punya indikator enggak. Makanya saya ketika mendownload jurnal, saya selalu ngeliat jurnal tersebut ada nggak melampirkan variabel sama indikator. Kalau nggak ada, saya buang aja gitu. Nggak peduli itu mau citasinya tinggi, mau jurnalnya bagus, karena itu nggak ada gunanya. Kan kita nggak bisa mengadaptasi dari sana. Oke, ada pertanyaan lagi? Apakah ada pertanyaan? Jadi ini yang Zoom kita ini udah 1 jaman ya. Nanti saya rekam ya. Nanti saya upload di YouTube ya. Silahkan kalau bagi yang mau menonton ulang silahkan nanti. Mungkin hari Senin lah saya upload ya. Ada pertanyaan lagi? Jadi pesan saya satu saja ya. Pokoknya besok kalau misalnya mau cek proposal dengan saya, syarat yang pertama itu apa? Pastikan grand teorinya ada. Grand teori itu apa? Kalau bingung apa grand teori itu, coba lihat dalam dia hasil analisisnya itu dia merujuk ke teori yang mana menilai. Kalau tadi kan panjang lebar kan Rika banyak teori itu. Berarti teorinya itu yang 3 itu, strategi keunggulan biaya, strategi diferensiasi, sama strategi fokus. Jadi si penelitian itu menilai ya, dia dianggap bersaing kalau dia punya kelebihan dalam 3 jenis strategi itu gitu. Ada tadi itu, bolehlah kita gunakan. Jadi yang pertama pastikan ya, besok ya kalau mau proposal dengan saya yang pertama itu pastikan di proposalnya itu ada grand teorinya. Yang kedua, teknik analisis datanya jelas. Ya, kalau misalnya ini kacau balau nggak masalah juga. Yang penting bawa referensi utamanya. Tadi kan Rika ada melampirkan referensi utamanya. Jadi kalau di referensi utama itu Anda nggak ngerti, saya jelasin nanti gimana cara mengadopsinya gitu. Oke, baiklah. Mungkin itu saja dari saya. Apakah ada pertanyaan sebelum saya tutup? Silakan, Silakan, Hasna. Pak,
kalau misalnya kan mana mas dampak kan Pak. Kalau misalnya kita adopsi kan ada misalnya dapat ketemu teori tentang dampak-dampak itu tidak dampak COVID ini Pak, tapi dampak COVID dampak pembatalan pemilu misalnya Pak. Kita ambil aja teorinya, habis itu kita jadikan teorinya itu untuk analisa data kita gimana tuh Pak? Nah, Boleh tuh Pak? sebetulnya nggak masalah, tapi sebetulnya itu termasuk pekerjaan berisiko ya, karena baru kita yang pertama memulai. Nggak masalah, cuman gini, kalau Anda mau merujuk tersebut, oke lah dia punya teori. Coba lihat di bagaimana hasil analisa datanya. Kayak tadi kan saya contohin lagi tadi ya, punyanya Rika itu bagusnya tadi, saya share lagi ya. Punya Rika itu tadi bagusnya punya Rika, dia ada hasil analisanya. Mana tadi? Ini dia analisis strateginya. Jadi dia menganalisa sebuah strategi itu dianggap bersaing gimana. Ini ada analisanya. Ada mekanisme dia mengatakan oh ini dia bersaing. Nah, ini ada indikatornya, ada ininya. Nah, jadi semuanya balik lagi ya. Inilah gunanya penelitian terdahulu ya, memudahkan kita dalam menghitung. Kayak contoh Hasna tadi, dia menjelaskan analisis dampak. Misalnya ada 4 jenis dampak, dampak keuangan, dampak ini, dampak itu. Nah, gimana cara dia menganalisanya? Pastikan cari penelitian terdahulu yang mengupas tuntas itu. Nah, dampak-dampaknya itu dan bagaimana teknik. Jadi sebetulnya kita kan hanya menyimpulkan saja gitu ya. Mana tadi itu? Nggak masalah sih Hasna gitu. Saya nggak masalah Anda mau pakai kayak ini nih. Nah, kalau ini kan dia menilai strategi itu kan bersaing itu kan dari 3 aspek itu. Harga rendah, diferensiasi atau produknya yang unik, dan ketiga fokus ya. Nah, kalau Asna misalnya analisa dampak terhadap apa? Ya misalnya dampak terhadap keuangan, dampak sosial, dampak ekonomi, dampak apalah gitu kan. Nah, gimana mengaitnya? Dan harus diperhatikan juga bidang yang kita teliti itu penelitian terdahulunya misalnya koheren nggak, sesuai nggak dengan haji umroh itu. Ya, yang paling enak ini kayak gini kan, kayak Rika ini kan enak nih, ngukur bersaing di tour and travel betul kan, ya jelas langsung nampak dia kan. Jadi kita nggak perlu melakukan berimajinasi lebih lanjut lagi. Oh ini gimana ya menghubung-hubungkannya gitu. Ya boleh aja sih Hasna gitu. Yang penting dia nyambung nanti gitu. Karena nanti ketika ujian munakasah kita akan mempertahankan kenapa ini seperti ini, kenapa itu seperti itu. Itu justru menjadi challenge ya, menjadi tantangan. Kalau sempat nanti Hasna dipublikasikan tuh tulisannya gitu, masuk repositori kah atau mau masuk jurnal kah, itu akan diacu lagi oleh orang lain gitu. Nah, yang penting pahami gitu ya, belajar gitu. Jadi kalau bikin skripsi membaca harus kuat gitu. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada Nggak Pak. ada Pak. Makasih Makasih Pak. Pak. Oke, sama-sama. Jadi intinya itu nada semua yang pertama itu yang paling krusial itu core teorinya. Karena dari awal sampai akhir itu kita berbicara mengenai core teori. Ya. Yang kedua alat analisis ya. Karena nanti kan kita kumpulkan data ya. Mau wawancara, mau kuesioner. Nah, nanti kalau ada datanya terkumpul, bagaimana kita mensintesisnya gitu. Sintesisnya bagaimana mengolahnya gitu. Kualitatif, kuantitatif itu hanya metode saja dengan tujuan berbeda-beda ya. Nah, itu dibaca, dipelajari ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang udah selesai, ya tanya sama dia. Kemarin kan juga ada itu Sokopi punya senior-senior Anda lihat ya. Sekarang Google Scholar juga udah melimpah-limpah gitu ya. Itu aja sih menurut saya gitu kan. Pokoknya yang penting 2 aja nih. Core teori 1, yang kedua alat analisis data. Core teori itu sama penguji langsung tertangkap, oh dia pakai indikator-indikator ini dalam menganalisa. Kalau teknik analisis data, bagaimana langkah-langkah dia dalam menganalisis, itu aja. Oke semuanya. Ya kalau misalnya nanti masih bingung ya nanti kita diskusi saja ya. Yang penting bagi saya kalau misalnya core teorinya ada, teknik analisisnya ada, biasanya sih akan langsung saya ACC ya, bukan ACC sih, saya rekomendasikan ya. Dia kan nanti yang menunjuk Bu Rida. Ya. Oke Nanda, boleh saya tutup? Boleh Boleh Pak. Pak. Ya nanti kalau misalnya bagi yang ingin melihat ulang, nanti saya upload di YouTube, saya kasih linknya ya. Terima kasih.
semuanya Bapak berharap kemarin ada berapa kemarin tuh ya? Kalau Pak lihat kemarin itu mana dia? Eh, Kemarin Bapak lihat di grup itu masih ada sekitar ya 35 ya, masih ada 35 yang belum dapat pembimbing ya. Bapak berharap mudah-mudahan di bulan ini semuanya dapat pembimbing ya. Baik yang mau tamat 3,5 tahun, baik yang mau tamat 4 tahun atau yang 4,5 tahun, terserah lah. Intinya itu dalam pengurusan munakasah itu semuanya merujuk ke skripsi di ACC atau tidak. Jadi semakin awal mengerjakannya maka akan semakin diuntungkan. Mau wisuda kapan pun nggak masalah gitu. Mau April kek, mau Agustus kek, mau Desember kek, intinya skripsi di ACC gitu. Jadi lebih awal mengerjakan skripsi itu sangat menguntungkan. Apalagi kalau misalnya di tengah jalan kita ada kendala. Kendala teknis itu kan banyak, misalnya kita sakit lah, pembimbing sakit lah gitu, pembimbing sibuk lah gitu. Kalau kita memulai lebih awal, kita lebih mudah ya, lebih cepat. Kalau ada masalah kita punya waktu yang lebih panjang. Kemarin itu senior Anda yang DO itu kan permasalahannya itu. Dia baru dapat dosen pembimbing ya baru 6 bulan menjelang dia DO kan. Kadang-kadang skripsi ini ada yang nggak bisa dikejar juga. Nah, jadi itu saja dari Bapak ya gitu kan. Kalau misalnya yang bisa cum laude, alhamdulillah. Yang bisa 3,5 tahun, alhamdulillah. Intinya sekarang itu kerjain aja. Mumpung teman-teman satu angkatan lagi sibuk bikin skripsi. Makanya kemarin itu kayak sebentar. Makanya kemarin Bapak lihat kayak ada di kelas C ya, Dinda ya. Walaupun Dinda kemarin cuti ya, dia banyak ngulang ke bawah sekarang, tapi dia ngerjain skripsi bareng-bareng Anda semua gitu. Pokoknya intinya di skripsi dah, itu aja ya. Oke, izin Bapak tutup ya Zoom kita kali ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga semuanya cepat ya selesai, semuanya cepat dapat dosen pembimbing dan juga cepat selesai skripsinya. Amin. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.